Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, akan ada satu cerita horor yang akan kami sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga kisah-kisah dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia. Tentunya kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Malam itu Kasbari benar-benar panik. Di luar dugaan, Ratri istrinya mengalami kontraksi hebat dan kemungkinan malam itu juga dia akan segera melahirkan anaknya yang pertama. Bahkan mertua juga tidak menyangka sama sekali, soalnya ini termasuk ya kehamilan muda. Orang bilang kalau 7 bulan itu kan tua, terus 8 muda, 9 tua, kan seperti itu. Ini di bulan ke-8, bahkan orang tua yang sepuh-sepuh di kampung itu bilang, kamu yang hati-hati ya Ratri, ini kan 6, berarti kalau 7 nggak keluar itu berarti nanti 8 itu muda, nanti ya 9 paling keluarnya, seperti itu. Namun memang dari sore itu istrinya, karena Kasbari saat itu nggak kerja, lagi nganggur, dia itu kerjaannya biasanya ya ke kebun, kadang disuruh sama tetangga tukang yang ngambil wowohan atau ngambil buah-buahan. Enggak sih, bukan buah-buahan, kayak semacam cengkeh, hasil-hasil kebun, melinjo, seperti itu ya. Kadang disuruh manjat pohon kelapa, nanti dapat upah. Ini sama sekali nggak ke kebun, karena dari pagi Ratri itu selalu merajuk. Dia itu ngomong kalau, Mas, Kakang itu jangan kemana-mana, hari ini jangan kemana-mana. Loh kenapa? Kamu kok tiba-tiba kayak gini? Beda kayak kemarin itu selalu kalau suaminya di rumah. Ya, apalagi semenjak kehamilannya gitu ya. Dia itu kayak nggak suka kalau suaminya di rumah. Pengen suaminya kerja keluar ke sana. Jadi buat persiapan, nanti kan mau punya anak, nanti kebutuhannya tambah banyak, jadi harus tambah rajin, tambah sregep, bahasanya seperti itu. Namun hari itu pengennya ditemenin sama suaminya, nggak boleh kemana-mana si Kasbari. Terus dia itu sering ngelamun, kadang-kadang nangis, tapi ditanyain kenapa kamu dek, itu ndak jawab, ndak apa-apa, selalu seperti itu. Kamu pengen mam apa? Pengen mangan degan, mau diambilin kelapa hijau juga tetap gedek, ndak mau. Kamu pengen bikin apa, masak apa juga ndak mau. Banyak hal yang aneh waktu itu, hari itu banyak yang aneh lah. Namun tak pernah dihubungkan sama Kasbari kalau kemungkinan malam itu dia akan melahirkan dengan ciri-ciri seperti itu. Ya, orang mau melahirkan biasanya kan mules-mules, di luar memang mules itu pengen ke belakang, ya mules kadang-kadang kan ciri-ciri orang mau melahirkan. Ya, Kasbari sebagai seorang calon bapak muda belum pernah dia itu menjadi suami, atau ya belum pernah ngalami jadi bapak yang nandangi, atau apa ya bahasanya, jadi seorang bapak yang menyaksikan sebuah kelahiran putranya sendiri. Ini hal yang pertama sekali, anak pertama, jadi ya panik luar biasa, apalagi memang tidak ada persiapan sama sekali. Biasanya orang-orang dulu itu sudah, ya dulu sekarang ya sudah menyiapkan untuk proses persalinan, terutama orang-orang dulu di zaman itu ya paling penting itu jarik atau kain dibanyakin, nanti buat ganti ini, buat ganti itu. Ya buat persalinan tersebut ada baskom, terus tandon air dipersiapkan, lampu yang terang, karena waktu itu ya buru-buru ada listrik kan, punya patromak aja hebat luar biasa. Panik, semuanya panik, dan Kasbari disuruh oleh mertuanya, sana Kasbari, metu cepat hubungi Mbok Darmi, sana ngomong sama Mbok Darmi, istrimu itu mau melahirkan. Iya mak, ini saya mau keluar. Ayo keluar. Jadi kikuk antara keluar tapi ngeliatin istrinya kepayahan, udah ngeden, bahkan kata mertuanya ketubannya sudah pecah. Panik luar biasa, karena saat itu cuma ada mertua perempuan ya, kalau mertua yang laki sudah meninggal lama. Pas mau jalan lagi, mak,
saya mau ke Mbok Darmi. Iya sana. Itu udah megang obor oncor ya bahasa sininya, itu udah dinyalain. Jangan lupa mampir ke tetangga, Suyem disuruh ke sini buat nemenin saya. Ia panik kan. Pada saat itu memang musim hujan dan dari siang hari hujan itu tidak berhenti. Untung-untung ketika malam itu sekitar jam 7 malam tinggal menyisakan gerimis. Namun ya masih ada rintik-rintik kecil dan menyisakan genangan di sana sini. Jalanan licin, jalanan karakter jalanan pegunungan ya seperti apa kan, konturnya turun naik, teksturnya ya kadang-kadang batuan licin, kadang-kadang tanah yang banyak seperti berlumpur, dan itu kalau diinjek lengket, diinjek licin. Kaspari menembus malam, kemudian ya ke tetangga itu. Setelah diberitahu tetangga, oh iya aku langsung mono saiki. Ya Allah, kau wulu pan metu kok 8 itu anakmu mau keluar. Setelah dari situ dia bergegas naik. Kaspari itu naik ke atas untuk menuju rumah Mbok Darmi sang dukun bayi. Kalau keadaan istrinya seperti itu dan segera harus mendapat pertolongan dalam kepanikan tersebut, Kaspari masih otaknya masih berjalan. Dia masih berpikir logik, kalau saya pakai jalan yang umum, ada jalan desa, jalanan kecil juga, namun ini akan lama, akan muter lama begitu ya. Akhirnya dia pakai jalan pintas, jalan setapak yang biasa dipakai warga desa untuk ke kebun. Dengan obor di tangan, dia berusaha keras untuk menembus tadi ya rimbunan kebun, dan saat itu rumah masih sangat jarang-jarang lewat terus pinggiran hutan rakyat. Itu kebun namanya. Karena memang sebenarnya bukan milik warga, namun milik pemerintah yang kemudian tanami sama warga begitu ya. Kaspari masuk ke sana, setapak dilewatin, kadang-kadang ada batuan licin, kadang-kadang tanah yang tadi ya, yang benar-benar lengket. Kaspari bertelanjang kaki. Dia merasakan satu hal yang aneh. Takut sih enggak, dia biasa keluar itu malam, tapi panik ini, ketakutan yang ada itu, dia itu sangat menyayangi Ratri, dia itu sangat sayang sama istrinya, bahkan dia itu sangat mendambakan seorang putra. Ditinggal walaupun menghubungi Mbok Darmi, dia takut terjadi kenapa-napa sama istrinya. Jadi bayangannya itu ya orang dulu ya, banyak kematian yang diakibatkan sang anak itu ya saat dilahirkan atau ibunya saat melahirkan. Jadi panik luar biasa, ketakutannya itu tentang itu, dan entah karena rasa takut itu, khawatir itu, dia merasakan seakan-akan tanah ini kayak ada lem, lengket banget, jalan itu susah luar biasa. Dan kenapa ya kemarin-kemarin perasaan kalau lewat sini ya hujan juga sering, tapi jarang malam hari sih. Itu mungkin pertama malah, tapi rasanya itu kayak kaki ini kebenem ke tanah, jadi sama sekali lengket banget dan berat rasanya. Ini kok seakan-akan saya itu kakinya ditarik bumi, ditarik sama lumpur, berat sekali. Dan beberapa kali Kaspari harus pegangan pohon-pohonan kecil di sepanjang setapak tadi. Jalanan yang berkelok dan suara malam saat itu benar-benar senyap. Biasanya itu karakter pegunungan ini banyak cengkrik, banyak cenggerek, suara-suara alam malam seperti itu, dan angin pun gak ada suara sama sekali, anteng. Sesekali dia kejatuhan buliran air yang besar-besar itu terasa, bukan seperti gerimis kan, kecil-kecil, deblek di jidatnya. Kadang-kadang di hidungnya itu mungkin sisa hujan yang nempel di ujung-ujung daun. Dia mencoba terus melindungi obornya yang memang hanya sedikit menyisakan minyak, jangan sampai mati. Nah, ketika hampir ketemu sama jalanan yang agak gede gitu ya, dan nanti berapa menit kemudian sampai ke rumah atau ke pondoknya Mbok Darmi, Kaspari tiba-tiba berhenti. Pandangannya menatap lurus ke depan. Itu siapa? Kaspari melihat
di pertigaan pertemuan antara jalan setapak dan jalanan yang agak gede itu ada ruang yang cukup terbuka di sana. Dia melihat dalam gelap malam di ruang terbuka tetap kelihatan. Kalau misalnya ada orang berdiri, ada pohonan di sana, itu tetap jelas kelihatan. Itu apa ya? Itu siapa? Seperti sosok manusia. Ya ada pundak, lutut, kaki, lutut enggak, ada pundaknya, ada tangan. Ya ada dua kaki yang seperti itu, tapi dia memastikan dalam berhenti dalam dekat jantung yang semakin tidak beraturan karena memang naik begitu ya, terus panik. Itu siapa ya? Apa pohonan? Enggak, di situ emang pertigaan. Kok kayak orang? Tapi kalau orang itu tingginya enggak lumrah, pundaknya ada segitu. Dalam perkiraan Kaspari, ini sekitar pundaknya saja sudah mau 2 meteran tingginya. Ya itu kelihatan banget, ada tangannya seperti itu, tapi cuma diam. Lah, kepalanya itu mana? Kalau memang itu orang, harusnya ada bayangan kepala dong. Oh, kepalanya itu gak ada. Oh, kepalanya itu gak ada. Ya ini kalau misalnya saya nggak ke atas, jalan cuma satu-satunya, di samping itu kali kecil dan curam, kesananya itu kebun. Aduh, ketakutan yang tadi awalnya tentang keselamatan istrinya sekarang berubah ketakutan menghadapi sosok siapakah itu. Dia coba membela diri, itu mungkin kayu, itu mungkin pohonan, dan ya bayangannya seperti itu, mirip sama manusia. Lagian kalau manusia kenapa nggak ada kepalanya? Dia pun akhirnya berjalan lagi dengan berat langkahnya, mulai ke atas, pegangan lagi kayu-kayu di sampingnya. Namun tatapannya nggak pernah lepas ke atas, ke depan, ke arah sosok itu. Dan benar, sosok itu ternyata bergerak meskipun lambat. Itu adalah makhluk, tapi mau dikatakan seseorang, mana kepalanya? Akhirnya Kaspari berhenti ketika memastikan memang itu benar-benar makhluk. Dan ketika diperhatikan, makhluk itu pun akhirnya berputar, memalingkan diri mungkin ya. Nah, ada kepalanya ternyata. Tapi dak-dikduk semakin takut, semakin ngeri. Bahkan opor itu kadang-kadang nggak sadar, bukannya dipegang ke atas, kadang-kadang jungkep ini loh, agak turun, itu kan nantinya akan mati. Terus dibenerin lagi, loh itu orang tapi kok bentuknya aneh. Jadi seperti tongkok itu seperti bungkuk, di pundak itu lurus, tapi kepalanya itu lebih kayak kepala burung pelikan, kepala burung-burung bangkai gitu ya, pemakan bangkai. Jadi kepalanya ngene gitu. Itu kelihatan nampak jelas kalau dari samping siluetnya. Loh, kok orang kayak gitu? Terus siapa ya yang di desa ini? Dia paham semua orang di situ, bahkan mungkin anak-anak kecilnya dari ngeliat muka aja paham, walaupun gak kenal nama. Ini anaknya Sutri, ini anaknya Wajud, paham semuanya. Apalagi orang-orang tuanya, aki-akinya. Loh, itu siapa? Kalau memang orang desa ini hampir wajib kalau keluar malam, apalagi suasana gelap, suasana habis hujan seperti ini, mereka harus membawa senter atau membawa lampu sentir mungkin ya. Kok dia nggak bawa lampu sama sekali? Dia ngomong akhirnya nyapa karena memang harus ketemu sama dia. Makhluk itu, sosok itu masih di sana. Wah, sinten nggih? Wah, disapa seperti itu tapi nggak nyaut sama sekali. Diulangi lagi sampai beberapa kali sambil terus jalan mendekati sosok tersebut. Nah, bukannya dia itu nyaut, sosok itu nyaut, dia justru beringsut, bergegas pergi. Bukan melalui jalanan, tapi masuk ke dalam hutan, masuk ke dalam kebun. Loh, kok masuk ke sana? Langsung meremang seluruh bulu kuduknya. Dia semakin merinding. Apakah itu? Jangan-jangan itu bukan manusia. Hihihi, udah mulai kayak gitu. Aku harus segera ke rumah Mbok Darmi. Dan kata orang, memang kalau misalnya nyusulin dukun bayi sering ada yang seperti itu, ada kejadian-kejadian aneh dan jangan diperhatikan. Udah konsentrasi, akhirnya semakin dipercepat langkahnya. Ya, orang dalam keadaan panik sekali, dia tuh menginjak batuan yang licin, hampir terpleset hingga akhirnya sampai ke pondoknya Mbok Darmi. Langsung diketok-ketok
tutup pintunya. Assalamualaikum, kula nuwun. Mbok Darmi, assalamualaikum, kula nuwun. Dari dalam cuma ada suara seperti itu. Mbok, ini saya Kaspari, Mbok. Ini saya Kaspari. Tok 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 tok. Dijawab, cuman yang jawab itu suara batuk. Iya engkau, iya nanti. Berapa saat kemudian dalam kepanikan itu Kaspari sering lihat ke arah belakang, ke kiri dan ke kanan yang ada cuman gelap kebun. Takut makhluk itu datang. Takut makhluk itu memang ya muncul lagi dengan wajah mengerikan. Udah banyak spekulasi lah mau ngetok lagi, ternyata pintu tadi buka dari dalam. Dan ketika yang muncul di hadapannya, hampir Kaspari itu meloncat ke belakang, hampir dianjerit karena yang di depannya itu yang keluar itu pertama adalah pendaran lampu kecil, yang keduanya sosok dengan rambut putih tergerai panjang, keriput menyeramkan sekali. Kaspari, untung ada suara seperti itu. Kalau dia cuma diem, Kaspari langsung lari. Ya mungkin larinya juga langsung gelundung ke bawah karena itu lebih atas ya. Ternyata itu Mbok Darmi. Belum pernah sekalipun Kaspari melihat penampakan Mbok Darmi dengan penampilan seperti itu, kayak rocker. Jadi nggak diikat, nggak digelung rambutnya. Nah, Mbok, kirain situ siapa? Serem banget, Mbok. Sih bisa nih serem. Katanya kenapa serem? Ya mungkin Mbok Darmi nggak merasa kalau keriputnya itu udah menyeramkan ya. Enggak, rambutnya Mbok, rambutnya. Kiye? Iya kelalen diikat-ikat digelung-gelung. Kayak gitu baru pantas, katanya seperti itu. Kaspari, ada apa? Kamu kotok-kotok jam segini habis hujan. Kayaknya itu kamu takut banget. Mbok, ceritanya nanti Mbok. Mbok, istri saya mau melahirkan, Ratri mau melahirkan, Mbok. Halah, kan masih hulu katanya, kan masih 8. Iya Mbok, tapi dadakan ini sudah dia udah kesakitan di rumah. Sama siapa? Sama mertua saya mungkin. Yang tetangga juga ke situ. Ya Allah, enggak, dia kayak panik juga sih tadi ya Mbok Darmi. Mbok Darmi langsung masuk. Dia mungkin akan mengambil peralatan dan dia memang ngomong begini, engkau tenggoni, nanti tungguin, saya takut keluar sendirian, orang tua habis hujan meleset, kalau ada apa-apa kan bisa pegangan kamu Kaspari, nanti dulu saya ambil alat-alatnya, Iya Mbok, tadi ini Mbok, istri saya udah, itu ketubannya katanya mertua sudah pecah Mbok. Halah, tadi ketubannya wis pecah di situ. Iya. Itu akhirnya ya orang tua ya duduk lama, Kaspari pula balik, kayak seakan-akan yang lahiran itu Mbok Darmi, bukan istrinya yang di rumah. Jadi bolak-balik di depan pintu. Sesekali kadang dia melihat keluar, jangan ke sini, tadi makhluk apa ya yang hitam-hitam. Untung Kaspari terselamatkan ketakutannya ketika Mbok Darmi itu keluar di bawah kotak. Itu mungkin alat-alat untuk melahirkan ya, alat-alat kontrasepsi. Alat-alat kontrasepsi tepat apa enggak ya? Alat-alat persalinan. Bos, ini saya bawain Bok. Orang kena digawa wong liya. Ini saya bawain Bok. Pengen nolongin wong tua kan, takut itu alatnya berat. Katanya nggak boleh pamali. Ini itu pusaka, yang bawa harus saya sendiri. Aduh, kata Kaspari terserah wis lah ya katanya. Nyong cekelan, saya pegangan. Aduh, kayak malah seolah-olah Kaspari itu pacaran sama ini ya. Turun sing alon-alon Kaspari, sing alon-alon pelan-pelan ya bersama Mbok Darmi. Nggak mungkin kan lewat jalur khusus tadi, lewat jalan normal dan malam seperti itu, walaupun mungkin sekitar jam 8 atau setengah 8, tidak ada satu penduduk desa pun di luar. Hanya sekali melewati beberapa rumah yang memang sudah gelap. Maksud saya gelap kalau misalnya orang dulu ketika belum ada listrik, dari bilik-bilik itu kalau orang masih melek, masih hidup, biasanya itu ada nyala api atau nyala lampu sentir gamblok, itu kelihatan dari luar. Kalau misalnya orang yang merem biasanya mati. Nah, kalau yang memang tidak sayang sama lampu minyak, di depan rumah itu tetap ada lampu dari bambu gitu ya.
itu gelap sama sekali. Ih, petang teman Kaspari, petang teman, ini gelap sekali, gelap sekali. Nah, Bok, sampean di depan, Bok, ini susah, biar saya jagain di belakang. Ya wis, ini jalannya udah agak rata. Itu Mbok Darmi di depan. Ya saat itu pikiran Kaspari kemudian kembali pada istrinya. Semoga istrinya tidak apa-apa, semoga kelahiran anak saya baik-baik saja. Namun tiba-tiba dia itu yang tidak konsentrasi ke depan, pikirannya kemana-mana, itu nyundul gelungannya iku Mbok Darmi. Bisa nih nendang melaku sing bener, melaku yang bener. Ya Mbok, sampai berhenti. Menang. Kon menang. Mbok ada apa, Mbok? Menang. Kae telang menunjuk seperti itu Mbok Darmi. Apa Mbok itu menunjuk ke arah depan. Ternyata mereka kayak dihadang sesuatu mungkin ya, tapi Kaspari belum sempat melihat ke depan. Dia melihat Mbok Darmi aja udah serem kan ya, ketika coba memiringkan kepalanya. Jadi kadang jalanan begini ya, turun naik, kadang 1 meter pun ada satu yang turun, satu yang naik. Saat itu Mbok Darmi itu jatuhnya lebih tinggi dari Kaspari, jadi dia nunjuk itu deleng ya, kehalangan sama Mbok Darmi itu. Kaspari memiringkan kepalanya pas dia melihat ke depan. Duk, ternyata yang di depan itu adalah makhluk yang sama, makhluk yang sebelumnya itu menghadang Kaspari. Mbok, setan mau, Mbok. Menang. Itu yang tadi, Mbok, yang tadi saya lihat mau ke sini. Kamu tadi lihat ini, wis menang. Itu akhirnya Mbok Darmi itu mengangkat tangannya berdoa. Ya Allah, Gusti panjenengan selamat, disingkirna kabeh sing ora apik, sing ngalang-alangi, disingkirna niat kula sae. Itu ndak lama makhluk itu tiba-tiba berubah seperti kabut yang pekat, kemudian berangsur menipis terus hilang. Di saat proses itulah Kaspari benar-benar ketakutan yang lebih dari ketakutan sebelumnya, karena proses itu nyata di hadapan Kaspari dan jatuhnya nggak jauh, paling beberapa meter. Wis yuk gagian, ayo cepat. Dan ada kejadian aneh berikutnya. Sosok Mbok Darmi yang tua, yang renta, yang keriput, yang mungkin kaki-kakinya nggak sekuat para pemudi ya, apalagi sekuat Kaspari. Dia itu bisa kayak punya ilmu meringankan tubuh atau apa ya. Tadi itu tergopoh-gopoh, tadi itu sampai pegangan Kaspari, tapi setelah melihat makhluk itu seakan-akan kakinya itu nggak benar-benar napak di tanah. Cepet banget, tok jalannya cepet banget, sampai Kaspari ngomong, Bok, tunggu nih Bok, tunggu saya. Itu sap ke bawah sampai di depan pondoknya Kaspari. Kedua orang tersebut akhirnya sampai di depan rumah Kaspari, atau tepatnya di rumah mertua Kaspari. Cuma pas di depan pintu, memang lampu di depan itu hidup, lampu yang dari bambu ya, di dalamnya ada minyak tanah, ada sumbu seperti itulah. Namun Mbok Darmi berhenti, dia memutar kepalanya. Yang tidak memutar kepalanya, memutar badannya juga kan, melihat ke arah Kaspari, seakan-akan dia bertanya, "Dening sepi, Kas?" Seakan-akan bertanya seperti itu, kok sepi? Dan Kaspari juga bingung. Malah dia ngomong sama Mbok Darmi, "Mbok, kok sepi, Mbok? Gak ada suara apa-apa." "Ya gak tahu, ini rumah-rumah kamu, katanya istri mau melahirkan, dening sepi, kok sepi sekali." Iya, aneh banget, sepi, sama sekali sepi. Bahkan ya tadi seperti awal ketika Kaspari berjalan ke atas, tidak ada suara cenggerek, nggak ada suara jangkrik, benar senyap. Ya cuman kadang-kadang ada air sisa hujan itu yang jatuh, cetek itu jatuh ke ada suatu papan atau seng di samping rumah ya. Kaspari akhirnya mencoba untuk membuka pintu, didorong pintu itu pelan-pelan, karena dia itu kok aneh, gak ada suara apapun. Bahkan mungkin kalau misalnya tidak jadi melahirkan atau terjadi hal buruk, seburuk apapun begitu ya, pasti rame. Bahkan ini
kayak ada banyak tapakan di depan rumah, artinya banyak orang yang kesini tadi. Didorong pintu itu, pas didorong, wah aneh, bener-bener aneh. Tadi itu seakan-akan Kaspari dan Mbok Darmi itu di alam yang berbeda. Ketika pintu itu dibuka, terdengar teriakan-teriakan dari dalam, sautan orang itu ngomong, ada suara mertuanya, ya sing sabar, terus ngeden, iya ngeden, ada suara seperti itu, teriakan Ratri, aduh sakit, mungkin mau melahirkan seperti itu kan. Terus ada suara Suyem, ada suara yang lain, ternyata banyak orang, bahkan di balik atau di ruang tamu itu ada bapak-bapak lagi ngobrol keras-keras. Kaspari, seteka, Mbok Darmi seteka. Bingung kan, Mbok Darmi juga Kaspari saling berpandangan. Wong rumah bukan rumah gedung ataupun studio yang memang kedap suara ya, dari bilik bambu, anyaman bambu seperti itu, bahkan bolong-bolong. Kok bisa nggak kedengaran aktivitas di dalam? Ini semua aneh, ini semua nggak masuk akal. Namun mendengar kepanikan suara dari dalam, Kaspari langsung berusut masuk. Ya Kas, bojone ini mburi Kas. Ada yang ngomong seperti itu. Ya emang bojone, istrinya di belakang. Ya Allah, udah seperti itu. Mbok Darmi langsung masuk. Kemudian di dalam itu, Mbok Darmi wis teka, alhamdulillah. Lampune Kas, lampune sing padang, lampunya yang terang. Akhirnya ya ndak nalar bapak ya, masa mau melahirkan di dalam itu cuma ada beberapa sentir lampu-lampu tempel yang di beberapa di sana. Sementara patromaknya buat bapak-bapak di luar, ya di ruang tamu itu tadi. Akhirnya diambil patromaknya, maaf Ki, patromak sambil. Iya tadi patromak ini kene, angel ya. Akhirnya dibawa masuk ke dalam. Beberapa ibu-ibu disuruh keluar biar napasnya lega. Terus saya dibantu, jangan sama mertua, sama yang lebih muda itu dibantu sama tetangga di sana. Kaspari bingung. Pas dia itu melihat istrinya yang semakin kepayahan, terus melihat, ya maaf ya, di area keluarnya tadi bayi mulai ada bercak darah, mulai banyak lendir situ. Kaspari keliengan. Dia itu mulai, aduh, primen, kata si Mbok Darmi. Enggak apa-apa, kalau nggak kuat kamu di luar, nggak usah ikut-ikutan di sini, nanti ngerepotin. Enggak Mbok, saya harus naksiin anak saya keluar, kata Kaspari seperti itu. Nah, setelah saat itu Mbok Darmi minta semua persiapan. Tahu-taunya orang usah dingkas, ini udah di sini semua, ada jarit, ada tadi ya air di baskom, macam-macam hal. Mbok Darmi mengeluarkan buntelannya, ada kotak di sana, alat-alat untuk persalinan. Ya namanya dukun bayi dulu ya, banyak hal, kadang-kadang harus memang ada prosesi tertentu, upacara tertentu ya, untuk mungkin keselamatan dan ya sebagainya. Dia juga mengeluarkan sebuah keris kecil, sempat dibeginikan sekali, kemudian diletakkan di cawan yang ada airnya, ditaburin bunga sedikit, keris itu kayak dicelup di situ. Mene lampunya Kaspari, lampunya di sini yang agak terang, sini agak terang, didekatkan sama saya. Itu beberapa alat disiapkan, sementara di depannya dari tadi itu seperti Kaspari itu terlalu konsentrasi sama Mbok Darmi atau apa, kok istri saya nggak ada suaranya ya, tadi itu teriak-teriak. Lah itu ada Turoh, jadi tetangganya itu namanya Turoh atau Turah. Tadi itu ada, kalau ini bocah keluarnya kemana, ini kok keluarnya kapan, itu ternyata di ruangan itu tinggal berdua. Nah ketika dia itu mulai sadar nggak ada suara apa-apa, Kaspari melihat ke muka Mbok Darmi. Mbok Darmi juga melihat ke arah Kaspari. Terus akhirnya ada musik tetet, enggak, akhirnya ya mereka saling berpandangan, kok senyap begitu, kok aneh. Mbok Darmi seakan-akan melihat sesuatu di belakang Kaspari. Nah saat kayak gitu Kaspari mau menengok ke belakang, tahu-tahu patromak itu mati. Lampu patromak itu kan ya lampu yang memang dipompa, ada pompanya,
Terus pendar lampu itu dari sesuatu itu ya, membran bulat itu seperti orang ya, dulu saya menamakan kaos, sesuatu yang nyala nanti dipompa itu. Kalau misalnya sobek itu nggak nyala, tapi ketika mati itu nggak langsung kayak mati lampu celep itu hitam gelap, itu enggak. Jadi kelihatan sobekannya berwarna merah, terus nanti makin meredup baru mati gitu kan. Dan nampak itu yang bunyi ceplak itu kacanya itu pecah, lampu itu mati, tiba-tiba lampu itu mati. Dan berbarengan dengan suara lampu mati itu terdengar seperti suara tangisan bayi. Aneh ini, saya mendengar tangisan bayi, kata Kaspari. Namun saat itu Mbok Darmi itu sudah mulai merampalkan doa-doa. Dia itu seperti orang panik, seperti orang ketakutan. Beberapa detik berikutnya lampu tempel yang ada berapa buah di situ ikut mati, cetak mati semuanya. Dan saat itu kembali seperti ketika mereka sebelum masuk ke rumah tersebut, senyap, gak ada suara apapun, bahkan suara ibu-ibu atau bapak-bapak di ruang tamu itu tidak ada, benar-benar tidak ada. Kaspari yang ketakutan, Kaspari yang panik. Bok, lampunya mati, Bok. Kaspari, cepat, kamu hidupin lampunya lagi, hidupin, korek ada nggak korek. Itu ya gerayangan bahasanya ya, gerayangan nyari korek. Ternyata menemukan korek itu, korek ini ya, kertas begini ada di saku celana. Kemudian dinyalakan lampu. Kalau misalnya pattern waktu sudah ada, bisa lampu tempel dinyalakan lagi. Kemudian ya ruangan seketika mulai ada binar-binar lampu, mulai agak terang. Dan ketika lampu itu terang, Kaspari tertegun. Dia melihat istrinya, dia melihat Ratri yang tadi itu sempat teriak kesakitan, sempat seperti orang mau melahirkan pada umumnya. Yang dia lihat Ratri itu dalam keadaan yang entah, digambarkan itu matanya membelalak, mulutnya menganga, tubuhnya kaku seperti orang mengejan juga, dan tangan-tangannya mencengkeram spray di samping kiri kanannya. Bok, kata si Kaspari ke Mbok Darmi, ya Allah, itu belum melahirkan, perutnya juga masih besar. Nah saat kayak gitu, lampu kemudian tahu ada lampu satu yang nyala itu makin redup dan hampir mati. Itu seakan-akan ditiup oleh sesuatu, karena memang kenapa dibilang sesuatu, lampu itu punya corong, kalaupun ada angin itu tidak nembus, tapi seperti mau mati. Nah saat kayak gitu terdengar suara tangisan bayi lagi seperti tadi ketika lampu pertama mati. Kaspari langsung menengok atau melihat ke selangkangan istrinya, tapi bukan dari situ, dan suara itu memang bukan dari selangkangan istrinya. Suara tangisan bayi itu dari atap rumah. Kaspari pun pelan-pelan mendongak ke atas. Ada pelupuh, nggak ada asbes, nggak ada eternit rumah dulu, cuma ada belandar-belandar ya dari kayu besiar. Terus nengok ke atas, ada suara bayi menangis di sana. Kemudian ketika nengok ke atas, suara bayi itu seakan-akan berpindah ke samping rumah, ke depan jendela. Terus sebentar lalu ada di belakang, terus suara bayi yang nangis yang benar-benar seperti bayi baru dilahirkan. Nah kemudian ketika dalam kepanikan itu, Kaspari dan Mbok Darmi dikagetkan suara dari samping rumah, krak. Itu ketika ditengok ke samping, bilik itu robek, bilik bambu di samping atau di belakang Kaspari itu robek. Kaspari mundur sejengkal. Kemudian apa yang bikin robek? Kaspari mulai mendekat dan pakai korek api itu dideketin seperti ini. Pas dia mendekati lubang, berbarengan dengan itu ada yang mulai masuk dari luar, itu ada yang mulai masuk, dan yang dia lihat itu semacam benda hitam lancip. Apa ini? Ini ternyata apa? Bukan cuma satu.
Dan Kaspari kemudian tidak sadar kalau korek ini udah habis ya. Untuk kepalasan langsung begini, dan pada saat itu berbarengan ada tangan-tangan hitam yang masuk itu ke dalam bilik tadi, dan seakan-akan ditarik bilik tersebut, itu sobek. Kaspari langsung ke belakang dan ngomong, "Bu Darmi, itu apa tadi? Ya Allah, itu apa?" Kemudian terdengar lagi suara bayi, suara tangisan bayi lagi, dan mereka berdua, Bu Darmi mulai baca-baca ayat, mulai baca-baca doa. Kaspari justru di belakang Bu Darmi melihat ke arah tembok itu. Kas kue apa, Kas? Itu apa? Itu tadi apa? Dideketin sama Kaspari. Ternyata aneh, tidak ada apapun, dan tembok itu masih rata. Tembok itu masih bilik-bilik normal, ada bolongan juga kecil-kecil. Pas dilihat ternyata bilik itu juga rata, nggak ada yang sobek, nggak ada yang bolong. Nah kemudian ya semakin aneh, dan konsentrasi itu pun kembali kepada Ratri. Ternyata Ratri itu tidak bergerak. Ratri benar-benar seperti orang yang kayak di paus sekarang ya. Terus Bu Darmi itu, ya Kaspari itu menunggu sebenarnya istri saya itu kenapa. Bahkan mulut Kaspari itu mau ngomong, "Dek, Ratri kamu kenapa, kok kamu kayak gitu?" Nggak mampu karena banyak kejadian tadi. Terus dia itu takut menduga-duga kenapa-napa dengan istrinya. Namun dijawab oleh Bu Darmi. Dia menjawab bukan dari ucapan, tapi dengan usapan tangan di daerah mata. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Dengar suara itu, Kaspari cuma diam. Dia terjembab ke belakang. Tangannya masih tetap memegang lampu. Masih terjaga lampu itu walaupun sedikit bergoyang. Punggungnya menabrak ada meja, ada gelas-gelas di sana. Gerak. Ada apa nih? Mulai rame di luar orang, dan beberapa orang mulai masuk. Ya Allah, primen. Gimana? Ratri saat itu meninggal dan belum sempat melahirkan. Kaspari tidak bisa menguasai diri, dan kemudian dia itu dalam kerumunan orang keluar dalam emosi yang luar biasa besar, dalam kesedihan yang luar biasa besar. Dia mencari siapa yang membunuh istri saya, siapa yang mengganggu proses persalinannya, siapa tangis bayi itu, siapa makhluk tadi yang besar, yang hitam, siapa jari-jari yang masuk ke dalam tadi. Dia mulai keluar, merengsek keluar. Dia berdiri tegak di pelataran rumah, menghadap rumahnya sendiri. Tanpa suara, di dalam hatinya bicara, "Keluar, siapa kalian? Siapa kamu yang mengganggu? Siapa?" Tubuhnya bergetar hebat dalam kesedihan yang teramat sangat dan kemarahan yang teramat sangat. Saat itu terdengar lagi suara bayi, entah seperti di atap rumahnya, seperti di samping rumahnya, di kanan dan di kiri. Kemudian Kaspari itu menemukan sesuatu, lihat sesuatu di samping kanan rumahnya. Itu seperti ada seseorang yang bergerak di sana, hanya bayangan hitam. Kemudian disusul, itu tidak bawa lampu sama sekali. Dan ketika ke samping rumah, aneh, dia merasakan seolah-olah hari itu bukan lagi malam, bukan sekitar jam 9 atau setengah 10, tapi seperti sore hari. Dan di sana itu ada banyak tumpukan kayu, kan di samping rumah memang seperti itu ya. Dulu orang juga masak banyak kan pakai tumpukan, lihat itu banyak tumpukan kayu. Di situ banyak kayu-kayu yang terbelah, dan di sana dia melihat ada seperti ini bakul, ada seperti bakul, dan di bakul itu terdengar suara tangisan bayi, suara tangisan bayi yang sangat keras di sana. Kaspari dengan bergetar dia mulai mendekat ke arah
situ. Dia tidak mempedulikan lagi tentang suasana yang berubah, alam yang begini, yang tadinya gelap, yang tadinya malam kok berubah sore. Dia penasaran sekali dan dia menuju bayi tersebut, bukan penasaran, kasihan atau yang lain-lain, tapi dengan kebencian. Jangan-jangan bayi ini, gara-gara bayi ini, gara-gara bayi ini istri saya meninggal. Kemudian dia mendekat dan mendekat setiap langkah, satu langkah demi satu langkah. Ketika pas di depan bakul tersebut, dia melihat bayi cantik, seorang bayi yang sangat bersih, kemudian tubuhnya dibalut dengan kain yang bersih pula berwarna putih. Kemarahannya mendadak hilang, kebenciannya mendadak hilang melihat kecantikan bayi tersebut. Dengan bergetar, dia mengambil bayi tersebut. Diambil pelan-pelan, dan dia nggak sadar mulai dienong-enong begini. Bocah cantik, bocah ayu, anakku, ngomong seperti itu. Kemudian dia itu seperti kelan atau apa, tahu-tahu di depannya itu banyak orang, dan iya, banyak yang megang obor, ada bapak-bapak, ada laki-laki, ada ibu-ibu. Sing eling, kamu sing eling, Kaspari, kamu yang eling. Udah, kamu itu ndak apa-apa, yang sabar, yang ikhlas. Kaspari mulai terhenyak kembali dan mulai mendapatkan mereka, dan dia itu masih megang sesuatu. Dan ketika dia melihat ke bawah, ke pangkuannya itu ternyata dia nggak megang bayi, tapi dia megang labu yang kering, atau di sini tuh waluh ya, labu yang panjang. Itu kalau kering nantinya buat bibit, itu ya panjang itu seperti bayi. Kemudian dia langsung lemparin, keluar kata-kata kotornya, keluar kata-kata macam-macam hal karena kemarahannya, karena kesedihannya. Kemudian beberapa orang memegangi Kaspari. Dan setelah malam itu, setelah pemakaman Kaspari itu, banyak orang dibilang kehilangan ini, mulai depresi, dan beberapa hari kemudian rumahnya itu terbakar. Ada orang bilang karena memang sengaja dibakar atau memang terbakar. Dan waktu itu mertua itu nggak di rumah, dan Kaspari pun ikut terpanggang di sana.